Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamdani dengan NIM 105171103. Di sini saya kebagian form tambah berita, di mana nanti si tambah berita ini kita bisa menambahkan berita ini yang nantinya yang muncul di berita terkini, yaitu di user. Jadi si user nanti bisa melihat berita-berita terkini tentang pertanian. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Pertama kita masuk ke controller, kemudian ke post berita. Nah, di function index pertama nih, kita akan ngeload yang ada di view berita vPost News. Nih. Nah, judul berita saya menggunakan input type. Nih, supaya bisa nginput. Lalu untuk isinya, di sini saya menggunakan script, yaitu CK editor. Di mana si script ini nanti ketika kita ingin memposting isi dari berita itu mirip-mirip seperti WordPress ataupun blogspot lainnya lah. Nah, saya menggunakan CK editor nih. Contohnya saya hapus aja nih dari script ini. Nah, lalu si bold, italic ataupun paste upload gambarnya itu gak ada karena itu dari CK editornya. Nah, untuk menyimpan pos ini setelah kita isi, kita akan simpan pos ini di indeks BAP pos berita simpan pos. Nih, di controller tadi, di function simpan pos. Di sini saya memasukkan codingan untuk aturan-aturan gambarnya. Apa aja yang bisa diupload seperti GIF, JPG, PNG, JPG, dan juga aturan untuk besarnya si gambar tersebut. Nah, di sini saya melakukan inisialisasi untuk menyimpan inputan tadi ke dalam database. Nah, di sini saya memasukkannya yaitu ke model berita di function simpan berita. Nah, di sini saya melakukan ini nih, tadi judul berita sama gambar nih. Saya melakukan inisialisasi seperti $SL $dis db query insert into tabel berita. Nih, di database-nya saya menggunakan tabel underscore berita yang isinya berita judul, berita isi, berita image. Sedangkan berita tanggal saya di sini menggunakan current timestamp supaya ketika kita mengupload si berita tadi, si tanggalnya otomatis terisi. Nah, kita coba aja ya sekarang. Nih, saya mempunyai sebuah berita di sini. Kita copy aja. Misalkan sini kita copy. Kemudian jangan lupa sumbernya ya. Sumber di bawah deh. Nih, gambar. Gambarnya kita bisa menggunakan alamat gambar atau kita bisa simpan dulu gambarnya. Misalkan di sini. Ini kita simpan ya. Kemudian kita pilih fotonya yang tadi kita download. Kita open. Nanti si gambar ini akan muncul setelah judul. Nih, kita masukkan beritanya dulu. Kita copy sampai sini aja lah. Sampai sini lah cukup.
kemudian tempel, kemudian di sini paste. Oke. Nah, jangan lupa memasukkan sumber dari berita tadi. Nah, di sini. Masukkan sumber. Nah, sumber di sini. Nah, kita tempel bawah. Nah, kemudian kita post. Nah, kenapa bisa masuk ke sini? Jadi disimpan post ini nanti akan masuk ke post berita list di function list. Nah, di sini dimana kita akan ngeload view di berita p post list. Nah, yang berisi ID, kita ngambil ID dari berita tadi, terus judul, kemudian image, lalu isi. Nah, kan kalau di sini saya menggunakan limit karakter ya, supaya untuk list itu jadi gak memenuhi semua layar ya, gak memenuhi si webnya. Jadi ketika si user ingin melihat full view dari berita ini, bisa mengklik lihat selengkapnya. Nih, yaitu yang berada di post berita view di sini nih. Sini. Ini bisa melihat lengkap isi dari isi berita tadi. Nih. Nah, kan? Nah, untuk berita terkini, saya cukup mengarahkannya ke controller post berita di function list. Supaya nanti ketika kita tambahin berita terbaru, si user bisa langsung lihat berita-berita terkini. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu saya akan membuat tentang fungsi dari edit dan tentang dari creator. Nah, adapun yang saya akan membuat ataupun belajar yang akan buat untuk membuat fungsi edit dan creator ini, tentunya ada di sini edit.php. Nah, nanti di user juga kita akan memasukkan fungsi editnya lagi, dan tentang kreator kita membuat folder baru itu tentang, dan ini adalah controller. Adapun hal tambahan seperti logo atau foto yang akan dibuat, itu foto kreatornya seperti ini disiapkan, dan logo yang akan dimasukkan ke dalam tentang kreatornya, dan ini adalah profil yang dimana ini dimasukkan setelah kita selesai membuat editnya. Jadi dimana nanti kalau masukkan gambar akan masuk ke dalam profil ini. Oke, untuk pertama kita masuk ke dalam VS Code-nya. Nah, setelah itu pertama-tama kita membuat file baru di views. Nah, di view ini kita membuat
namanya di usernya adalah edit.php. Nah, kalau kita klik file baru lagi, itu edit.php. Nah, di sini kita kan sudah ada codingannya. Nah, ini. Nah, kita di sini tinggal paste saja codingan yang sudah ada yang sudah dibuat sebelumnya ke dalam file ini. Begitu. Nah, di sini kan banyak meminta aset, ya aset gambar-gambar. Nah, dan juga di sini adalah kolom nama lengkap, yaitu untuk mengedit profil baru itu kita masukkan nama lengkap yang baru, terus foto kita yang baru. Ini kita lagi mencoba untuk membuat URL ini adalah di tanggal aset, di img dan profil. Nah, profil tersebut sudah ada kita sediakan di luar, itu profil. Nah, profil ini kita masukkan, kita copy, kita cut ya, kita cut dan kita masukkan ke dalam HP Docs, yaitu di local disk. Oke, di HP Docs dan pertanian. Nah, pertanian ini kita masukkan ke dalam aset yang itu tadi yang diminta oleh base URL. Nah, ini kita sudah img, kita close ini. Kita paste di sini. Oke, sudah ada profilnya. Nah, secara otomatis nanti di dashboard sudah muncul juga itu profil. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita membuat views dari edit itu dalam folder user, setelah membuatnya kita buat adalah controlnya. Nah, karena di dalam folder user kita cari di dalam controlnya yaitu filenya user.php. Nah, sudah buka. Nah, user.php ini kita ditugaskan untuk membuat kontrolnya. Nah, karena sudah ada kode yang sudah dibuat, nah ini dia kodenya, kita buka saja. Nah, kita copy paste semua. Oke, kita taruh di selanya, nah di sini aja. Oke, nah sudah semua ya. Di sini tentang fungsi dari editnya, yang dimana tentang template-nya sudah ada. Di sini buat name dan imailan, kita pakai post. Nah, ini untuk untuk upload image-nya atau gambarnya, peraturan seperti ini di PPG PNG masing-masing ini, dan penyimpanannya bakal ada di mana. Nah, ini fungsinya di dalam ini dia bakal ada namanya assets.img. Nah, di sini kita ditugaskan untuk membuat yang sudah ada, yaitu profil itu di dalam aset img dan profil sudah ada. Nah, mungkin setelah itu kita save. Nah, kita coba kita edit profil. Nah, sudah kan, sudah bisa, sudah namanya sudah cocok. Nah, sini untuk browse bentuk fotonya. Di sini bisa upload foto baru lagi, bisa untuk mengganti foto profilnya seperti ini. Kita open dan edit. Nah, sudah berhasil dan diganti. Nah, di sini foto ini bakal
akan tersimpan di dalam file profil yang sudah kita buat, folder profil. Nah, setelah saya membuat profil untuk mengisi nama dan foto profil admin, selanjutnya saya akan membuat kreator pembuat web ini, yaitu kita pertama buka ke dalam folder views. Nah, folder views kita buat folder baru yang bernama tentang aja tentang. Nah, di dalam tentang ini kita buat file baru yang bernama adalah index.php. Oke. Nah, ini kita tutup dulu tabnya kalau salah. Nah, setelah kita buat file baru ini, kita cari source code yang sudah dibuat. Nah, ini source code nya kita bisa copy paste saja. Ini paste di sini. Nah, oke, sudah di paste di sini kan. Nah, di sini kita nggak cuma itu aja, kita di sini juga disuruh membuat folder baru di dalam img, yaitu nama kreator. Nah, dalam kreator ini dibuat nama fotonya seperti Mahesa, ada Ahmad dan Asbina di dalam. Dan setelah itu benar Asbi. Oke. Oke, selanjutnya kita ambil foldernya yang sudah ada tadi sebelumnya ke dalam, yang kita copy yang dekat ke dalam folder htdocs. Oke, ini kreator, kita cut saja dekat. Oke, kita ini folder img nya kita paste di sini. Oke, kita paste di sini. Nanti otomatis akan terima. Nah, sudah ngebuat kreator yang jenis ini nama foto-foto para kreatornya. Nah, setelah kita masukkan gambar para pembuatnya dalam folder kreator, nah di sini tuh kita diminta untuk mengisi logo dalam IG yang di dalamnya adalah source code untuk URL untuk Instagram masing-masing pembuatnya, yaitu kita buat folder baru nama logo yang dalamnya adalah gambar ig.png. Nah, setelah itu kita keluar dulu. Nah, sudah ada ini, kita cut lagi. Oke, kita cut, kita masukkan dalam img. Nah, kita paste di sini tadi. Oke, setelah kita paste, setelah membuat folder baru di dalam img, nah untuk Instagram itu logo png. Nah, setelah kita membuat file baru di dalam folder yang bernama tentang .php, nah, kita sudah buat peninggalannya, yaitu ini kita semua copy, kita paste. Di sini sudah diminta perintah-perintahnya seperti template-nya, di sini sudah ada isinya, indeksnya, dan foldernya semua sudah dibuat di sini, dan title-nya sudah diisi. Maka berbuat kita save. Lalu save, kita lihat hasilnya di sini banyak video buat profil buat web. Nah, sudah jadi hasilnya seperti ini. Ini Instagramnya ada klik sudah masuk ke dalam Instagram buat. Oke, cukup sekian kan penjelasan dari saya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maafkan. Hari kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Syukur Rahman.
NIM 10517120. Saya dari kelompok e-commerce atau TPEC 2 di bidang pertanian. Dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat web aplikasi berbasis web yang kami buat, yang saya dan kelompok saya buat. Dan saya akan menjelaskan di bagian registrasi atau registration. Nah, ini di sini seperti kita lihat sudah ada halaman login. Di halaman login ini di bawahnya, kalau ini untuk login di sini, karena kita contoh ya belum punya akun, jadi kita buat akun dulu. Klik di sini yaitu buat akun. Nah, di sini ada beberapa form, yaitu nama, email, kata sandi, dan atur ulang kata sandi. Seperti yang terlihat, database-nya kita bisa lihat di sini. Perkenalkan, nama saya Mesa Ferdinando, NIM 105-17121. Di sini saya akan menjelaskan tentang form login. Ya, di sini sudah ada login yang dari website kita. Ini seperti ini tampilannya. Kita mulai dari tampilannya saja dulu. Nah, untuk ini, satu blok div ini merupakan untuk kotak ini, card ini. Dan ini merupakan sebuah icon untuk yang di sini nih, ya, yang di taniku ini sebelah ini. Nah, lalu kita masuk ke sini. Nah, dalam inputan kita memakai form, memakai kolom form, lalu diisi dengan kolom ini untuk memasukkan email yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita memasukkan form validation untuk apabila si user atau admin login ke sini dan emailnya salah, lalu di sini akan muncul flash data. Untuk seperti contoh, saya akan menggunakan akun yang belum terdaftar, misalkan nah, jika email tidak terdaftar, akan muncul flash data di sini. Nah, flash datanya yang dari controller masuk ke sini. Nah, lalu di sini juga ada password, juga sama. Apabila passwordnya salah akan muncul flash data yang seperti email. Saya contohkan email yang sudah terdaftar namun passwordnya salah. Nah, akan muncul seperti ini. Ya, di sini ada controller untuk login. Nah, di sini dalam public function index ada validasi-validasi yang menentukan masuk atau tidaknya user itu ke dalam website itu. Nah, di sini adalah form validasi untuk email, dan sini adalah form validasi untuk password. Nah, jika tidak ada isinya required menggunakan validasinya, maka email harus diisi seperti ini. Nah, email harus diisi. Dan juga password juga ya, tadi sudah muncul juga. Nah, apabila ini sudah terisi dan memiliki kriteria, maka masuk dalam if else ini lagi. Jika si user login dan berhasil, nah, jika menjalankan validasi yang ini sama dengan false, maka nah, setelah masuk ke function login, di sini ada beberapa validasi lagi yang harus dijalankan. Setelah masuk ke function login,
maka di sini ada validasi yang harus dijalankan lagi, seperti keberadaan user. Nah, jika usernya ada, akan menjalankan if ini lagi, dan jika tidak ada, maka akan ada flash data yang berisikan email tidak terdaftar. Nah, seperti yang di blok ini. Lalu, setelah misalkan usernya ada, kita cek aktivasinya, apakah aktif atau tidak. Kalau jika aktif akan menjalankan ini, dan jika tidak aktif akan menjalankan ini. Nah, flash data email belum diaktifasi, tapi di sini kami membuatnya semua email yang sudah terdaftarkan langsung bisa login dan sudah diaktifasi. Nah, jika jalan, di sini akan menjalankan cek kata sandi. Nah, kita ambil dari database, email, dan role ID. Nah, di sini kita ada if lagi. Jika role ID-nya 1, maka masuk ke admin. Dan jika salah, masuk ke user. Lalu, apabila kata sandinya salah, akan menjalankan flash data ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini kata sandi. Nah, kita mulai dari tampilan ini dulu ya. Nah, untuk tampilan dalamnya ini segini. Nah, di sini ada form untuk mereset kata sandinya. Dan sini juga ada flash data yang seperti login tadi. Nanti akan muncul di sini jika kata sandinya berhasil atau gagal diubah. Ini untuk formnya. Lalu kita masuk ke controllernya. Nah, di sini controller untuk ganti kata sandi. Ya, ini untuk judul di titelnya. Dan juga ini untuk mengambil session dari yang telah login. Nah, ini ada set rules untuk kata sandinya. Nah, untuk satu garis ini merupakan validasi untuk kolom yang ada di sini. Ya. Nah, lalu untuk ini segini, ini untuk kata sandi baru. Nah, di sini ada beberapa required yang harus diisi. Ada matches apabila kata sandi itu tidak sama yang dengan di sini. Dan minimal length adalah 3 karakter. Ya, di sini sudah ada min length 3, ini rules untuk minimal panjangnya. Di sini kami mengatur 3 aja. Nah, ini untuk kolomnya ini. Nah, setelah itu ada if yang harus dijalankan. Apabila validasinya bisa dijalankan, maka ini akan masuk ke else. Nah, si current password ini yang kata sebelumnya akan masuk ke data current password. Nah, lalu ini input dan new password akan masuk ke data new password. Nah, di sini ada if lagi. Kalau misalkan si usernya itu salah masukin password, lalu akan muncul kata sandi ini salah. Contoh seperti ini. Nah, kata sandi ini satunya salah. Lalu muncul ini. Jika kata sandinya benar, akan masuk ke else. Nah, di sini kita akan mengambil current password sama new password itu. Jika sama, maka akan keluar ini. Kata sandi tidak boleh sama. Contohnya seperti ini. 3, 4. Nah, apabila password yang baru dan sebelumnya berbeda, maka masuk ke else.
Dalam else, password yang baru itu akan dienkripsi. Nah, ini adalah sintaknya. Lalu, si password yang baru akan dimasukkan ke database. Ini untuk passwordnya yang baru. Ini untuk email yang akan dirubah passwordnya. Dan ini akan mengupdate database user. Dan jika berhasil, akan muncul flash data ini. Kata sandi berhasil diubah. Untuk contohnya seperti ini. Nah, kata sandi berhasil diubah. Baik, saya Raffi Abdul Razak, NIM 105170996. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya buat. Di sini saya membuat tambah penyewaan pada role admin. Nah, pada tampilan awal ini, sini saya membuat controller bernama sewa PHP, yaitu function index. Nah, pada function index ini kita akan masuk pada admin sewa list atau tampilan awalnya, yaitu sewa list. Nah, ini. Nah, kemudian di sini saya menambahkan aksi, yaitu ada edit dan hapus serta tambah data. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, ketika admin ingin menambahkan data, admin tinggal hanya mengklik tombol tambah data. Nah, ketika kita masuk pada tambah data, kita akan masuk pada tampilan tambah penyewaan. Nah, di sini. Tambah, function tambah. Nah, pada function tambah ini, untuk tampilannya kita akan memakai tampilan sewa form. Nah, ini. Nah, kita menginputkan pada sewa form ini. Nah, kemudian di sini ada button submit sama cancel. Nah, ketika kita cancel atau tidak jadi melakukan penginputan, kita akan balik lagi pada tampilan indeks awal sewa list. Nah, seperti ini. Baik, kita tambahkan. Nah, ketika kita ingin mencoba untuk menambahkan, nah, semua field terisi. Kalau tidak terisi satu, dia akan mengeluarkan alert bahwa field ini harus diisi. Nah, harus diisi bidang ini. Seperti itu. Sama, harga sewa juga. Nah, baik. Ketika kita klik tombol tambah ini, kita akan dimasukkan kepada tambah aksi. Function tambah aksi. Nah, ini dia. Nah, kita klik tambah aksi tadi, kita akan masuk kepada tambah aksi. Nah, ini function tambah aksi. Pada function tambah aksi ini, kita di sini akan menyimpan data yang sudah diinput kepada database. Nah, dia akan memanggil sewa model tambah data. Nah, ini. Dia akan masuk ke database insert tabel sewa. Nah, di sini saya menambahkan alert. Jika berhasil, akan keluar insert data berhasil. Jika gagal, insert data gagal. Seperti itu. Ketika berhasil, kita akan dikembalikan pada view sewa list yang di awal indeks. Nah, seperti ini. Nah, barangnya berada di urutan paling bawah karena urutan dari ID-nya. Nah, ini dia. Nah, ketika menambahkan aksi ini dimasukkan kepada ini dia. Sewa, tabel sewa, value. Nah, itu. Kemudian kita ada edit serta hapus. Nah, di sini ketika kita melakukan aksi hapus, kita akan masuk kepada controller sewa.php, kemudian function delete. Dia akan menghapus data langsung dari ID-nya. Jadi dia akan mengambil
sewa model, melalui sewa model, hapus data. Nah, dia akan menghapus dari ID-nya. Delete database, delete sewa yang ada pada tabel sewa. Seperti ini. Kita hapus. Nah, dia sudah hilang. Kemudian ketika kita melakukan aksi edit, ini dia. Edit. Nah, ini dia function update atau edit. Di sini dia akan mengambil model, ambil data ID, ambil data sesuai ID pada tabel sewa. Nah, kemudian kita akan dimasukkan kepada set URL update aksi ketika kita lakukan update. Nah, pada view-nya kita akan dimasukkan kepada sewa form. Nah, ini sewa form. Kita coba edit. Nah, kita akan masuk kepada tampilan seperti ini. Kemudian kita tambah gambarnya. Nah, ini sama, dia harus mengisi, tidak boleh kosong seperti itu. Kita perbarui. Nah, dia tetap kita perbarui karena gambar tadi sama ya. Tapi ini berhasil editnya. Atau kita ganti gambarnya. Jadi ini. Dia berhasil keganti. Begitu. Berhasil keganti ya. Kemudian pada aksi tadi ketika kita memencet tombol perbarui ini, dia akan langsung masuk kepada function update aksi. Dia akan menyimpan data yang diperbarui. Nah, ini dia. Edit data, dia akan mengambil sewa model, edit data, ID sewa yang diubah tadi akan dimasukkan kepada sewa, tabel sewa lagi. Nah, ini. Dia mengambil data ID-nya, lalu kita ubah, kita update, lalu kita dimasukkan lagi kembali kepada sewa. Itu, tabel sewa. Nah, mungkin seperti itu aja untuk tampilan dan fungsi dari tambah penyewaan. Baik, di sini saya juga membuat sewa pada user. Jadi user menyewa barang yang sudah admin inputkan barangnya sebelumnya di database. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Dia ada nama, deskripsi barangnya, harga per minggu, lama sewanya. Nah, di sini ada penambahan itu nama sewa per minggu serta total harga. Baik. Di sini kita membuat function sewa pada controller user. Nah, untuk tampilan awal di sini kita masuk kepada view user sewa. Nah, user sewa ini. Nah, ini untuk tampilannya. Ya. Kemudian pada tampilan barang sewa ini terdapat tambah sewa di sini. Jadi user bisa menambahkan barang sewaannya. Nah, jadi ini bisa ditambah lagi, dia mau nyewa apa lagi seperti itu. Nah, di sini tambah sewa. Nah, dia ketika kita mengklik top button dari tambah sewa itu, kita akan dimasukkan pada user tambah sewa. Nah, pada function user tambah sewa. Nah, di sini. Nah, di sini barang barang itu dia akan mengambil dari sewa model, ambil data. Nah, ini. Ambil data pada
tabel sewa gitu. Kemudian ketika kita melakukan tambah sewa, kita akan masuk pada view user tambah sewa. Nah, ini dia. Nah, tampilannya pada codingan. Nah, ini tampilan pada browsernya. Nah, ini kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, user tinggal memilih barang apa yang dia mau sewa. Nah, sebelumnya admin sudah menambahkan barang yang dapat disewa. Nah, user tinggal memilih. Baik. Kemudian user dapat menginputkan lama sewanya dia, meminjam atau menyewa. Kita 2 masukin. Nah, di sini pada tampilan tambah sewa. Nah, barang yang sebelumnya kita tinggal pilih saja, user tinggal pilih saja, yaitu barang yang sudah ada pada database sebelumnya, yang disortir dari ID sewa, value, nambah barang, begitu. Nah, ini ambil data ini, gitu. Kemudian memasukkan lama sewa. Nah, di sini dia akan masukkan lama sewa. Nah, setelah kita melakukan tambah sewa, kita akan mengklik button submit. Nah, dia akan masuk kepada controller user function tambah sewa aksi. Nah, ini. Ketika kita submit, dia akan masuk ke controller ini. Controller user function tambah sewa aksi. Nah, dia akan menghitung total harga yang sudah dimasukkan tadi dari lamanya sewa, inputan lama sewa. Nah, ini. Kemudian dikali oleh ambil data tadi, ambil data ID. Ambil data ID di sini. Ambil data ID ini. Nah, pada tabel sewa ini. Pada tabel sewa, dia yang dihitung, yang dibaca hanya harga sewanya, yang diambil harga sewanya. Jadi, lama hitungan sewa dikali dengan harga sewa. Begitu. Lalu muncul total harga. Kemudian, dia akan masuk menyimpan pada model tambah sewa. Nah, ini tambah sewa. Dia akan memasukkan pada tabel user data, database, dan masuk kepada tabel user sewa, begitu. Di sini, user sewa. Dia akan masuk ke sini. Nah, kita submit. Nah, barang tadi ada di bawah ya, HW. Nah, ini HW 60AN. Nah, dia keluar total harganya dan lama sewanya, begitu. Pada tampilan indeks awalnya, sewa.php. Nah, di sini dimasukkan di sini. Karena baru ya. Nah, ini dimasukin ke sini, lama dan total harga. Begitu. Untuk tampilan user sewa mungkin segitu saja. Karena untuk fungsi-fungsinya semua berjalan normal. Dapat berjalan. Nah, kita coba lagi. Nah, dia masuk lagi. Begitu. Mungkin begitu saja. Terima kasih.